Priscilia tersenyum cerah dengan rasa malu seorang gadis kecil. Setelah menunggu bertahun-tahun, Agam akhirnya bersikap lembut padanya. New York, Amerika Serikat. Tadi malam, Lily menyiapkan pesta untuk menyambut Putri Bramasta dan yang lainnya. Hari sudah cukup larut ketika mereka selesai makan malam. Sebelum mereka sampai di rumah, putri kecil sudah tertidur. Dirga menggendongnya. Anak kecil ini semakin hari semakin berat. Putri Bramasta tersenyum lembut, umurnya 4 tahun lebih sekarang. Beberapa bulan lagi dia akan berumur 5 tahun. Tentu saja berat badannya bertambah. Dirga kemudian menambahkan, "Kamu kelihatannya tidak sehat. Kamu kurang istirahat tadi. Istirahatlah dulu. Aku akan mengantar anak kecil ini ke kamarnya." "Tidak. Biarkan saja dia tidur di sebelahku. Kita baru saja sampai di tempat baru. Aku khawatir dia belum terbiasa." Putri Bramasta khawatir putri kecil akan takut, tetapi dia sendiri juga takut dan ingin putri kecil menemaninya sehingga dia merasa lebih aman. Dirga berbalik dan menuju kamar Putri Bramasta. "Kalau begitu aku akan menaruhnya di kamarmu." Putri Bramasta mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku serahkan Kenzo padamu. Bantu aku untuk mengawasinya. Dia tidak familiar dengan tempat ini, jadi aku khawatir dia akan takut juga." "Bu, aku tidak takut," kata Kenzo. "Dia sudah besar, jadi dia tidak perlu takut. Dia harus melindungi ibu dan saudara perempuannya." "Anak baik, Kenzo." Putri Bramasta mengusap kepalanya dan menambahkan, "Kenzo, kamu dan paman akan tidur di atas. Ibu akan tetap di bawah sini." Kenzo mengangguk patuh. "Selamat malam, Bu." Putri Bramasta berkata lembut, "Selamat malam, Kenzo." Putri Bramasta baru kembali ke kamar setelah melihat Dirga dan Kenzo naik ke atas. Putri kecil sedang tidur nyenyak di tempat tidur. Putri Bramasta mencubit wajahnya pelan. "Sayang, terima kasih sudah tetap di sisi ibu. Syukurlah putri kecil ada di sini untuk menemaninya. Kalau tidak, dia tidak akan punya keberanian untuk maju." Putri Bramasta berbaring di samping putri kecil dan memeluknya. Mereka tidak hanya bisa menjaga kehangatan satu sama lain, tapi putri kecil membuatnya merasa nyaman dan tidak takut akan masa depan. Setelah berbaring beberapa saat, kelopak mata Putri Bramasta pun semakin berat, ia sangat mengantuk. Dia tahu tubuhnya tidak akan mampu menahannya jika dia berusaha menahannya. Dia tidak bisa jatuh sakit sekarang. Dia masih menggendong bayinya bersama Randy dan ada juga putri kecil. Mereka semua membutuhkannya, jadi dia harus sehat. Dia harus istirahat untuk melewati tantangan itu. Dia akhirnya tertidur. Tanpa mengherankan, dia bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ada seorang pria berkemeja putih, itu adalah Randy. Randy duduk di hadapannya, menatapnya dengan tatapan serius. "Putri, aku suamimu, dan kamu adalah istriku. Akulah orang yang bisa kamu andalkan seumur hidupmu." Dia tahu, dia selalu tahu. Randy adalah pria yang bisa dia andalkan selama sisa hidupnya. Dia adalah seseorang yang bisa dia percayai, jadi dia tidak bisa membiarkan hal buruk terjadi padanya. Randy melanjutkan, "Putri, sehari setelah kita menikah, aku sudah bilang kepadamu bahwa kita tidak akan berpisah apapun yang terjadi. Kamu sudah berjanji padaku, kenapa kamu mengingkari janjimu?" Putri Bramasta ingin menjelaskan, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya, karena dia sudah melamar, dan mereka sudah bercerai. Apa yang dia katakan itu benar. Jadi apalagi yang bisa dia jelaskan? "Putri, beritahu aku, beritahu aku." Randy tiba-tiba berubah menjadi galak. Dia meraih Putri Bramasta dan mengguncangnya dengan keras. "Randy, aku..." Putri Bramasta berusaha keras memikirkan alasan untuk menenangkan Randy. Namun, dia akhirnya menjawab, "Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan." Perceraian mereka sudah menjadi fakta.
Dia tidak dapat menemukan alasan untuk membela diri. Putri, apakah kamu benar-benar berhati dingin? Atau kamu tidak punya hati sama sekali? Suara Randy tidak lagi selembut dulu. Itu sangat dingin hingga terasa sangat dingin. Putri Bramasta masih tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membantahnya. Tuduhan Randy dan semua yang diucapkannya adalah fakta. Dia tidak bisa membela diri, dan dia juga tidak mau. Putri, pergilah. Pergi sejauh mungkin. Jangan muncul di hadapanku lagi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Putri Bramasta terbangun dari mimpinya menyusul teriakan Randy. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih tangannya secara naluriah. Dulu, saat dia berada di sisi Randy, setiap kali dia mengalami mimpi buruk, dia pasti akan memeluknya dan menghiburnya. Dia akan memberitahunya untuk tidak takut dan dia ada di sisinya. Tapi hari ini, tangan Putri Bramasta tidak meraih apapun, tidak ada apapun di sampingnya. Dengan linglung, dia membuka matanya. Di bawah cahaya oranye redup, hanya ada putri kecil dan dia. Pelukan hangat yang dia rindukan bukan untuk memberinya rasa aman yang tak terbatas. Tiba-tiba, hatinya kosong. Angin dingin bertiup melintasi ruangan. Rasa takutnya semakin kuat, perlahan menyerbu seluruh tubuhnya. Ayah, aku rindu ayah. Aku ingin ayah dan ibu bersama. Putri kecil, yang berbaring di sampingnya, berbalik dan bergumam. Putri kecil tumbuh bersama ayahnya. Dia hampir tidak pernah jauh dari Randy selama ini. Sekarang setelah mereka berpisah secara tiba-tiba, dia pasti akan merindukan ayahnya. Sayang, ibu minta maaf. Ini semua salah ibu. Putri Bramasta menggendong putri kecil dalam pelukannya. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk berbaikan dengan putri kecil dan tidak pernah membiarkannya terluka. Saat itu baru pukul 5 pagi. Di luar masih gelap, tapi Putri Bramasta sudah bangun, menunggu fajar menyingsing dengan mata terbuka lebar. Putri Bramasta tidak bisa tidur nyenyak, tetapi putri kecil, yang berada di sampingnya, mendapatkan istirahat yang cukup. Setelah tidur malam yang nyenyak, putri kecil melakukan peregangan sebelum membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, butuh waktu cukup lama baginya untuk mengetahui siapa dia dan di mana dia berada. Putri Bramasta mengusap wajah tembemnya dan berkata, "Putri kecil sayang, kamu sudah bangun." "Bu, apakah aku sudah bangun? Di mana aku sekarang?" Benar saja, dia tidak tahu di mana dia berada, tapi untungnya, dia masih tahu siapa dia. Putri Bramasta tidak dapat menahan tawanya. "Apakah kamu belum bangun?" "Aku sudah bangun." Putri kecil menggaruk kepala mungilnya, tampak bingung. "Ibu di sini, dan aku di sini. Tapi di mana ayah?" Dia melihat sekeliling dan hanya melihat ibunya tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan ayahnya. Ketika dia mendengar putri kecil menyebut tentang ayah, hati Putri Bramasta kembali menegang. Dia berkata, "Sayang, kamu berada di Amerika bersama ibu sekarang." "Oh, aku di Amerika." Putri kecil akhirnya bangun. Dia telah berjanji pada ayahnya untuk menemani ibu ke Amerika, dan dia tidak seharusnya menyebut ayah di depan ibu juga. Dia sudah melupakannya sebelumnya. Dia bertanya begitu dia memikirkan ayahnya, hanya untuk mengingatnya setelah pertanyaan itu, belum lagi menyebut ayahnya di depan ibunya. Putri Bramasta mengubah topik, "Baiklah, ayo cepat bangun. Biarkan ibu membantumu membersihkannya dulu. Lalu kita akan pergi ke suatu tempat hari ini dan melihat apakah ada yang ingin kamu beli." "Aku ingin berada di sisi ibu dan melindungi ibu." Dia ingat instruksi ayahnya setiap saat. Ayahnya telah mengatakan kepadanya bahwa kali ini mereka datang ke Amerika bukan untuk bersenang-senang, tetapi dia memiliki tanggung jawab penting untuk merawat ibunya. Ketika dia menyelesaikan tugas penting itu, ayahnya akan sangat bahagia. Jika ayahnya bahagia,
dia akan datang mengunjungi mereka dan dia juga akan bahagia. Bayiku putri kecil adalah gadis yang baik. Terima kasih telah melindungi ibu. Putri Bramasta menciumnya dan menarik putri kecil keluar dari selimut. Panggilan Lili datang, bahkan sebelum Putri Bramasta menarik putri kecil keluar dari selimut sepenuhnya. Dia kemudian menyelipkan putri kecil kembali ke bawah selimut. Dia menjawab telepon dan menyalakan speaker. Suara Lili yang menusuk segera terdengar ke seluruh ruangan. Putri besar dan kecilku, bangunlah sekarang. Pergilah sarapan, lalu aku akan menjadi pemandu wisatamu hari ini. Aku akan membawamu ke beberapa tempat terkenal di New York untuk melihat-lihat. Putri Bramasta belum berbicara, tapi putri kecil yang ada di sampingnya menjawab dengan cepat, Bibi Lili, aku ingin membuat manusia salju. Lili langsung berjanji, baiklah, cepat bangun kalau begitu. Aku sudah menyiapkan sarapan. Kita berangkat setelah sarapan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.